Selamat pagi, Jess. Nih, lanjut terus nih. Sekarang, aduh, saya ini ya, saya buatin VT ya. Sebetulnya sudah banyak VT saya yang membahas apa yang orang ibu atau bapak tanyakan. Cuman bapak ibu ini males untuk dengerin yang lain. Terus kemudian kalau dengerin tidak lengkap, kalau dengerin cuma separuh-separuh, senangnya nge-scroll. Nah, itu yang membuat kita tidak pernah lengkap mendapatkan informasi. Belum belum selesai mendengarkan komen, itu yang membuat kita tidak pernah lengkap untuk mendapatkan informasi ya. STMJ gimana Pak di minuman susu telur madu jahe bagaimana? Ini udah saya bahas bro. Ya, ini kliwir nih, komentar dari Pak. Kliwir kliwur, kliwir kluwir. Ya, saya udah bahas itu. Kamu scroll lah itu konten-konten saya dan dengerin dengan seksama. Nanti kamu akan menemukan jawaban dari semua kegundahanmu. Minum racikan dulu dah. Nah, ini minum racikan dulu nih. Saya masih belum sampai rumah, masih minum racikan. Racikan yang ini tadi saya campur dengan air kelapa hijau. Ya, saya campur dengan air kelapa hijau, jadi rasanya enak banget. Ya, Pak Kliwir, STMJ gimana? Ya, enggak gimana-gimana. Kalau saya ditanya, Pak D minum enggak? Enggak, saya enggak minum STMJ. Kenapa Pak D enggak minum STMJ? Ya, karena STMJ itu kan kreativitas orang dagang. Ya, campuran-campuran yang terjadi susu telur madu jahe itu kan enggak sehat. Tidak bisa memberikan sebuah dampak untuk tubuh. Kenapa? Susunya pasti susu formula. Susunya pasti susu kental manis. Susunya pasti susu yang bukan susu, tapi rasa susu. Ya, kamu cek aja deh ya. Kamu cek aja. Kalau menggunakan susu asli, Pak, susu kambing etawa. Susu kambing etawa pun sudah oksidasi. Kemarin saya di IPDN disuguhin kopi sama susu kambing etawa. Itu susu kambing etawa bentuknya serbuk, Jess. Ya, bubuk. Itu oksidan itu. Oksidasi. Ya, kalau kamu merasa sehat, ya silahkan, tidak ada masalah. Kan saya tidak boleh melarang orang makan. Itu kan haknya setiap orang, hak warga negara. Saya tidak ikut campur. Tapi kalau saya disuruh minum lagi, tidak. Saya tidak ikut minum lagi. Ya. Tapi kalau susunya 97% seperti yang Greenfield punya, nah itu saya minum. Tapi tidak selalu saya minum. Karena apa? Tubuh saya tidak butuh susu. Tubuh saya butuhnya nutrisi, mikronutrisi. Jadi susu saya tidak minum. Karena apa? Karena kalau kamu minum susu, pasti harus ada kelenjar laktosa di tubuhmu. Sehingga susu bisa tercerna dengan baik. Ya, itu pertama. Susu dicampur telur, bagus. Kalau susunya itu murni. 100% susu, atau 97% susu, atau 99% susu. Itu dicampur telur, sebetulnya sih tidak usah dicampur karena susu sama telur itu adalah protein, sama-sama makronutrisi, ya, dan mikronutrisi yang bagus juga. Cuman ini dicampur, ya, susu dicampur telur. Ya, susunya sekali lagi susunya pasti susu formula, bukan susu murni yang betul-betul susu 100%. Itu bukan. Tapi kalau susu dicampur telur boleh enggak? Ya itu variasi aja. Ya kreativitas orang jualan. Dua dijadikan satu gitu. Madu sama jahe. Madu itu gula. Jahe itu mikronutrisi. Ya, jahe itu mikronutrisi. Itu saya minum. Saya minum jahe. Tapi tidak dicampur dengan madu. Karena madu itu fruktosa. Jadi saya tidak minum jahe dicampur madu. Kenapa kok enggak boleh, Pak? Ya karena gula dicampur dengan mikronutrisi. Kalau seandainya gulanya berlebih, dan biasanya kamu kan kasih 2 sendok, 3 sendok gitu ya. Itu yang justru malah enggak bagus. Sehingga saya menghindari untuk makan itu. Gitu. Tapi kalau kamu minum, ya silahkan, itu kan mulut-mulutmu, tenggorokanmu, lambung-lambungmu, usus-ususmu, dan itu sudah menjamur ya di mana-mana. Bahkan pojokan gang rumah di mana saya tinggal pun
itu ada susu jahe telur madu dijual, nggak masalah. Banyak orang yang beli juga di sana, tapi saya tidak mampir, saya tidak beli. Ya kalau yang lain membeli, monggo silakan. Kan orang jualan itu tergantung kreativitasnya dia. Bagaimana dia berkreasi untuk menjual sesuatu, menarik pelanggan, dan pelanggan memberikan keuntungan buat apa yang dijual. Kan seperti itu. Sama seperti saya menjual racikan macin kan. Yang mau sehat, ayo. Yang nggak mau ya nggak masalah. Ya, yang mau beli yang palsu, monggo. Yang mau beli yang asli dengan racikan saya, monggo silakan. Saya nggak ambil pusing untuk semuanya itu karena manusia ini memang diciptakan oleh Tuhan memiliki kreativitas yang sangat luar biasa yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Itulah sebabnya manusia itu unik. Gitu aja manusia masih ada yang nggak percaya punya nyawa loh. Ayo, itu padahal tokoh-tokoh itu yang tidak mengakui nyawa itu ada itu. Ya kalau kamu nggak punya nyawa ya kamu sama kayak binatang, just mati dilempar ke jurang, mati ditanam di tanah, nggak ada syukuran, nggak ada layatan, nggak ada 40 harian, nggak ada itu semua. Ya, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang setara dengan malaikat. Cuman bedanya malaikat nggak punya daging, manusia itu punya daging. Jadi ada kekekalan dalam diri manusia, tidak pada hewan, tidak pada tanaman. Hanya ada pada manusia, itu ada kekekalan. Setelah dia mati, dia dihakimi, diadili. Dan semua perbuatannya dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kamu dikasih otak yang berbeda dengan binatang. Sehingga otakmu bisa berpikir melebihi otak binatang. Binatang tidak bisa melatih binatang yang lain. Tapi manusia bisa melatih binatang. Karena otak manusia di atasnya otak binatang. Jelas seperti itu kan? Nah, makanya manusia punya kecerdasan yang sangat hebat. Dia bisa membuat variasi. Ya, pisang digoreng bisa dijual. Tahu digoreng bisa dijual. Padahal kan itu nggak boleh. Tahu itu protein. Dimasukin ke minyak, dipanasin. Oksidasi. Tapi boleh nggak? Ya silakan. Kalau mau makan, makan aja. Nggak ada masalah. Tapi kalau saya disuruh makan banyak, saya tidak mau. Dulu saya paling suka beli gorengan. Tahu, tempe di pinggir jalan itu. Dulu paling suka. Bahkan seringkali beli satu kresek dimakan bareng kalau ketika lagi outbound di hutan. Tapi sekarang saya udah enggak. 5 tahun ini mungkin sekali 2 kali saya melakukan itu. Kapan? Kemarin pulang dari Garut makan tahu goreng. Iyalah, kemarin pulang dari Garut 2-3 hari lalu. Kan cuma sepotong kayak gitu. Makan tahu goreng kan? Tapi ibu dia nggak ada tahu goreng. Tahu Sumedang. Oh, tahu Sumedang, iya. Iya, tahu Sumedang, tapi tidak ada tepungnya, Jess. Kalau kamu makan tahu dicampur tepung, dicampur gorengan, digoreng, wah itu yang bahaya. Oksidasi plus. Nah. Ya, saya tidak berani menghakimi ya. Itu kan UMKM. Jadi saya tidak berani untuk mau monstun gitu. Nah, itu kreativitas orang jualan. Saya dukung. Ya, saya dukung. Ya, tidak masalah. Kamu mau beli, monggo aja. Tidak ada problem. Tapi alangkah baiknya kalau kamu mengkonsumsi itu, ya dikonsumsinya siang. Ya, antara jam 1 sampai jam 5 sore itu makan tidak apa-apa. Tapi dalam kondisi kamu tidak punya masalah degeneratif ya. Kamu tidak punya masalah komplikasi ya. Kamu tidak punya masalah metabolic syndrome ya. Nah, monggo silahkan, apa aja boleh dimakan. Tapi kalau kamu udah punya masalah degeneratif, komplikatif, metabolic syndrome, wah itu hati-hati. Lebih baik kamu singkirkan yang namanya nasi, singkirkan yang namanya tepung, singkirkan yang namanya gorengan, cemilan, cepuluh, ceplas. Singkirkan. Bersihkan dulu tubuhmu untuk menjadi sehat terlebih dulu. Baru setelah itu, buat tombol pengen ya monggo silahkan kalau tombol pengen. Selebihnya tanggung jawab masing-masing di dalam diri kita. Jadi SCMJ saya tidak ikut campur. Itu adalah kreativitas orang jualan. Kamu tertarik, kamu minum dengan semua promosinya, ya monggo silahkan. Itu hakmu. Tapi saya tidak minum. Karena apa? Susu tamat telur saya harus milih. Yang mana yang saya mau makan? Saya makan telurnya. Susunya kalau 100% susu saya minum, tapi tidak setiap hari. Madu sama jahe saya minum madunya, tapi tidak dicampur dengan jahe. Madunya saya minum siang. Karena apa? Madu itu fruktosa. Terutama saya minumnya royal jelly-nya, bukan madunya.
ya, karena royal jelly